Situraja. Ya, sebelum lebih lanjut tadi walaupun di awal sudah diperkenalkan, nama kula Ahmad Fauzan, asli kula saking Tulang Kacang Bongas. Jining zona 6 Kang ya? Zona 5. Zona 5. Sebetulnya secara latar belakang KNU-an sebetulnya saya juga terlibat di NU. Kebetulan saya di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sebelumnya dipegang oleh Ketua Ansor yang sekarang Kang Edi Fauzi. Kebetulan saya juga aktif di akademik, artinya di pendidikan di STKIP Pangeran Darmakusuma. Kehadiran saya pada malam hari ini yang pertama adalah satu, mengalap berkait para kiai. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai santrinya Mbak. Amin. Yang kedua, saya bersilaturahim dengan teman-teman Ansor, teman-teman Basar, dengan masyarakat Situraja. Yang ketiga, saya sebagai bentuk pengejawantahan daripada tadi yang disampaikan oleh Kang Dasuki terkait dengan MOU atau ya artinya perjanjian ataupun yang sudah ditandatangani antara Ketua STKIP Pangeran Darmakusuma atau STKIP Padaku Insya Allah Padamu dengan Ketua Ansor Kang Edi Fauzi. Ini kami dari Pangeran Darmakusuma itu ada 4 prodi. Memang kita semuanya adalah pendidikan ya. Di STKIP Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kita ada 4 prodi. Yang pertama itu prodi sejarah. Kalau terkait dengan akreditasi, akreditasinya B. Kemudian ada prodi biologi, pendidikan biologi, juga akreditasinya B. Kemudian ada pendidikan ekonomi dan akreditasinya C. Kemudian juga ada pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, itu juga akreditasinya C. Dan di tahun sekarang di kampus kami juga baru saja melakukan akreditasi dan alhamdulillah terkategori baik ya untuk Pangeran STKIP Pangeran Darmakusuma. Jadi semua sudah terakreditasi. Terkait dengan beasiswa yang tadi disinggung oleh Kang Dasuki, itu insya Allah semuanya di kami khusus ya Ansor, apalagi sudah MOU, kami memberikan insya Allah gratis dari awal masuk sampai nanti lulus. Dan itu sudah terbukti. Ada dari teman Ansor ya, itu ada Kang Mulkholis, kemudian juga ada yang sudah lulus juga Komandan Bewok, Kang Toto dan seterusnya ya. Mungkin yang terserah lah, masalah prodi ataupun program studi itu barangkali nanti ya bebas. Untuk semua umur bagaimana Kang, sudah punya anak, selagi masih semangat silakan saja, tidak ada batas Pak. Sementing ki yang kuliah, bari masih jadi anggota Ansor. Urusan beasiswa sing di urusannya internal pimpinan. Pokoknya maki yang kuliah, Kang, jadi kita mau wis tua, 2 anak ini bari kerja freelance, orang apa-apa. Artinya kami di kampus itu perkuliahan dimulai pukul 2 sampai sore ya, paling lambatnya setengah 6. Esoknya anak beli anak, artinya tetapi tetap kondisional, tetap kalau pagi itu ada dimulai jam 8. Terus banyak yang dari Majalengka, dari Cirebon, dari Subang juga kita banyak yang lulusan tahun 2018, lulusan tahun 2019, tahun 2020 yang punya KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Kalau sebelumnya istilahnya bidik misi, tapi kalau sekarang itu istilahnya dilanjutkan ke Kartu Indonesia Pintar, itu programnya Pak Jokowi. Itu bahkan nanti per bulan itu akan ada tunjangan untuk si mahasiswa ini yang angkatan 2018, 2019, 2020. Itu ada tunjangan per bulannya. Kuliahnya bagaimana? Ya tetap gratis, bahkan dia per bulan ada tunjangan, malah digaji. Luar biasa. Dengan persyaratan apa dan lain sebagainya. Adapun ketika sudah dipahami berkas itu ya minimal KTP, KK, ijazah ya, ijazah terakhir. Foto. Ya, foto yang lainnya bisa nyusul. Yang penting itu saja dulu, KTP, KK, ijazah itu nanti masuk saja ke Ansor dulu. Silahkan dikoordinasi ke PC-nya, terus nanti diteruskan sampai pusat sehingga masuk di kampus kami. Nanti tinggal didata saja siapa nama-namanya. Iya Kang. Jadi semua yang terutama zona 6, saya dekat lah, artinya saya di Tulang Kacang, Bungas,
Nah ini kebetulan ini juga anggota Ansor, tapi ini sudah masuk ya. Ini juga punya KIP dan ini masuk di tahun sekarang. Jadi insya Allah nanti tiap bulan juga ada tunjangan. Nah itu informasinya. Tapi untuk KIP khusus yang 2018, 2019, 2020 ya Kartu Indonesia Pintar. Nah itu juga melanjutkan daripada programnya Pak Jokowi. Saya kira itulah sudah sangat jelas ya, prodi kita baru ada 4. Tadi saya ulangi, prodi biologi, sejarah, kemudian PGSD dan ekonomi. Dan memang kita di tahun sekarang, kebetulan saya juga ketua panitianya, ketua panitia penerimaan mahasiswa baru di tahun sekarang, alhamdulillah sekarang sudah mulai masif. Dan sekarang data yang kami masuk itu baru 152 yang baru. Mudah-mudahan nanti sampai di Agustus lah, itu nanti bisa melebihi target yang kami targetkan, maksudnya seperti itu. Kami tidak bersaing dengan kampus lain ya, masing-masing sudah ada jurusan prodinya masing-masing lah. Pada prinsipnya kami hanya itu saja, memiliki target pada kampus kami sendiri yang tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah harapannya bekerja sama dengan Ansor ini tidak hanya di tahun sekarang kan, ya terus saja tiap tahun gitu. Posisinya seperti apa ya, seperti ini, bahwa untuk Ansor khusus insya Allah gratis, karena saya yakin lah ketua di kampus STKIP Pangeran Dasamukusuma juga ya Pak Taufik Zainal Mustafa itu kan Ansor tulen lah dulu, kader juga. Apalagi Pak Miftah itu sebetulnya beliau sebagai ya demisioner itu ya badan administrasi umum kalau di kami di ya di kampusnya gitu. Jadi bagi Ansor welcome, silakan saja. Dan saya kehadiran di sini mewakili Ketua Pangeran Dasamukusuma itu untuk melanjutkan terkait dengan MOU yang sudah pernah ditandatangani. Ini sebagai pengajawantahannya saja, bahwa ini juga sebagai bentuk keseriusan dari kampus kami bahwa benar adanya. Jadi monggo, terutama untuk masyarakat Situraja, jadi tidak hanya Ansornya saja, masyarakat sekitarnya dirangkul. Syukur-syukur nanti PAC bekerja sama dengan kepala desa, dijaring RT-RT-nya. Kasihan barangkali nanti ada dari warganya yang belum mampu untuk kuliah tapi pengen kuliah, maka diwadahi melalui Ansor. Seperti itu. Fasilitasi gua. Difasilitasi. Ya nanti itu juga nanti akan jadi kader Ansor, otomatis nanti ikut. Jadi semuanya akan Ansor akan kuat. Ya memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Kang Dasuki, bahwa satu-satu motivasi bahwa saya pribadi pun masuk di NU itu satu, bahwa kenapa aja apa atas yang diamplopi, apa atas yang disangoni, kita mangkat sing tulang kapan bolak-balik ning gedung NU, orang kenal waktu kapan wis sing jaluk medadi santrine Mbah Hasim bari dulu. Semuanya seperti itulah ya. Jadi kita bersinergi walaupun di masing-masing bidang atau di masing-masing ada keorganisasiannya. Nah saya kira itu saja. Adapun nanti terkait dengan informasi ya bisa nanti hubungi saya. Adapun untuk berkas ketika sudah lengkap silahkan dimasukkan ke Ansor sehingga nanti harapannya yang sudah masuk di Ansor nanti harap rigid nanti didata. Ya barangkali nanti di zona 6 dari PAC mana saja itu nanti masing-masing datanya harus jelas. Kira itu saja. Mungkin untuk yang di boleh tanya. Ya boleh, untuk yang ini barangkali mewakili lah. Ini barangkali untuk bisa dibawa brosurnya berkaitan dengan syarat dan sebenarnya itu di situ juga ada kontak saya, itu Ahmad Fauzan. Nanti barangkali hal-hal yang bisa ditanyakan itu bisa langsung ke intinya ada masalah beasiswa ya. Pokoknya melalui kader Ansor nggak pusing, tapi kalau dari pihak luar nah otomatis nanti akan disaring. Di antaranya ini sebagai informasi saja, nanti kan ada beasiswa yayasan, beasiswa PPA, tadi ada dana dari KIP, ya kemudian ada juga beasiswa tahfidzul Quran ya, yang hafal Al-Quran itu minimal 5 juz juga nanti akan diseleksi. Itu mungkin ya brosur terbatas, saya nanti saling sharing aja di foto, nanti kirim via WA saja. Nah itu yang kami sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab kami persilakan, adapun waktu saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan silakan. Enggak, hangatnya langsung. Pertama, bagaimana kalau seumpama dari PAC Supra itu sendiri sudah menjaring dan dikatakan itu saking banyaknya. Contoh, seumpama kami
bisa menjaring 100. Apakah bisa menjadi cabang dari STKIP? Ya, STKIP Padaku. Ya, begini, terkait dengan kelas cabang itu sebetulnya terkait ada aturan diktinya ya. Karena pada tahun 2014 itu kan tidak diperbolehkan kelas cabang. Tapi bahasanya, apalagi kelas jauh, tapi bahasanya paling nanti kita kampus mah tetap di pusat, cuman hanya pelaksanaan pembelajarannya saja ada di Sukra. Nah itu nanti bisa saja nanti kita berkomunikasi dengan pimpinan kami, nanti MOU siapa pengelolanya, siap tidak untuk mengurus dan mengikuti tata tertib yang ada di kampus kami. Karena nanti tetap pelaksanaan UAS, pelaksanaan UTS ya, kemudian ujian-ujian dan lain sebagainya semuanya itu dikepusatkan. Nah pada prinsipnya untuk kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Adnan ya itu insya Allah bisa. Tapi ya harus komitmen untuk koordinasi. Ada satu lagi Kang. Ya. Hari kuliahnya itu apa saja Kang? Ya hari kuliahnya itu di kami ada dari Senin sampai Kamis. Di Senin sampai Kamis itu dari pagi sampai sore, tetapi lebih banyak waktunya di sore ya. Itu karena kita dipadatkan karena melihat ya masyarakat sekitar lah, ada nelayan, ada petani, kemudian juga ada yang dagang dan lain sebagainya, sehingga perkuliahan di kami pun menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Untuk informasi saja, untuk KIP itu jatah kami dari pusat ya, dari Dikti pusat itu 150 yang reguler, belum nanti yang dari aspirasi, artinya dari dewan-dewan dan lain sebagainya itu 150, dan kami belum terpenuhi, baru kurang lebih 30-an lah, artinya sangat disayangkan sekali. Ini baru yang regulernya saja 150-an. Jadi sana sini. Artinya yang KIP itu tadi mahasiswanya dan tunjangan per bulannya itu kurang lebih 500 sampai 700. Dan itu sudah enak. Ya, sudah masuk lah. Berpatron. 2018, 2019, 2020. Aku daftar. Kalau yang sebelumnya sudah terbukti itu Bari Rabi dan 2019 ke bawah itu bidik misi, dan tiap semester itu masuk ke rekening mereka langsung di ATM itu kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. Itu per semester. Iya, per semester. Kalau sekarang kalau dikalkulasi kan per semester itu lebih besar. Untuk yang KIP ini lebih besar. Jalur pojok, patron. Jalur pojok. Ya saya kira ada lagi. Iya. Perkenalkan, nama saya Talib. Iya, PRT. Tadi menyikapi dari Mas Faujan, persyaratan dasar untuk masyarakat umum apa aja gitu? Itu saja Pak, di brosur ada ya, nanti bisa informasi minta ke Aceh. Nah untuk sebagai data masuk awal saja Pak, sebagai artinya bahwa data itu masuk ke kami itu minimalnya KK, KTP sama ijazah terakhir. Nah, anaknya baru lulus sebelum ada ijazah ya sudah nggak apa-apa, KK sama KTP-nya saja dulu. KTP-nya juga belum jadi juga ya sudah minta surat keterangan dari desa Suket ya, udah itu saja dulu. Yang penting data masuk di kami, silakan anaknya ngisi formulir, nanti akan kami bagikan link pendaftaran online-nya, nanti diisi, kemudian di screenshot kirimkan ke kami atau ke Ansor ya. Ya pokoknya nanti di brosur itu ada kontak saya, ya, Fauzan, barangkali nanti yang belum jelas nanti bisa menghubungi saya lah. Artinya saya kira cukupkan saja ya, karena sudah malam, bahkan nanti ada mitra yang lain, nanti biar nanti via online saja atau via WA saja untuk hal-hal yang masih kurang jelas. Itu saja dari saya, dari kami STKIP Pamiran Darmakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.